Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, Manchester United musim depan akan memperkuat beberapa posisinya. Dan salah satu posisi yang menurut gue juga harus diperkuat musim depan adalah lini depan dari Manchester United. Dengan cabutnya Anthony Martial, praktis Manchester United hanya memiliki satu pemain senior ya kan, dalam diri Rasmus Højlund, pemain yang by the way baru menjalani musim pertamanya di Liga Inggris dan juga di Manchester United. Sangat riskan hanya dengan seorang striker. Manchester United butuh mendatangkan pemain depan baru. Ketika menghadapi Newcastle United, ada sistem permainan yang dicoba oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United dengan bermain false nine, tapi itu tidak bisa selalu diandalkan. Menurut gue konsep seperti itu Manchester United yang gue ingat betul musim panas tahun lalu dikaitkan dengan Harry Kane, dikaitkan juga dengan Victor Osimhen. Erik ten Hag pun juga mengkonfirmasi dia menginginkan Harry Kane karena melihat memang lini depan Manchester United ini menjadi lini yang vital. Tanpa gol yang dicetak ya, ini tidak bisa meraih kemenangan, dan tanpa kemenangan tidak bisa meraih poin maksimal untuk bisa mengangkat di papan klasemen. Dan kalau melihat di papan klasemen, Manchester United nih angka mencetak golnya termasuk yang sedikit jika dibandingkan dengan tim-tim lain di sekitar posisi dari Manchester United. Artinya apa? Memang butuh pemain depan karena memang pencetak gol ini merupakan tugas dari pemain depan. Musim lalu ada seorang Marcus Rashford yang bisa mencetak bahkan sampai 30 gol ya di segala musim kompetisi, dan ketika itu macet musim ini berantakan sudah permainan dan juga hasil dari Manchester United. Dan ini menurut gue harus menjadi pelajaran, harus menjadi perhatian sehingga musim depan Manchester United sekali lagi harus mendatangkan pemain depan. Nah, terkait dengan pemain depan yang akan didatangkan, karena sudah transfer Rasmus Højlund dengan angka cukup tinggi ya, 80-an juta, 85 kabarnya, dari Atalanta, tentu saja dengan kontrak jangka panjang. Tapi ini juga mengartikan Manchester United ini berinvestasi sangat tinggi untuk seorang Rasmus Højlund. Harus diatur betul pemain seperti apa yang akan didatangkan, pemain depan seperti apa yang akan didatangkan. Ada dua kategori, apakah akan mendatangkan pemain muda ya dengan prospek besar juga sebagai pesaing dari seorang Rasmus Højlund, sehingga ada kompetisi yang tinggi yang ketat di Carrington setiap harinya, sekaligus juga menjadi rotasi dari pemain lini depan ya bersama dengan Rasmus Højlund, dan juga menjadi tumpuan mencetak gol lini depan Manchester United. Dan salah satu hal yang harus diperhatikan dari pemain seperti ini ya, pemain muda dengan prospek tinggi ya kan, dengan teknik bagus juga tentu saja, yaitu harga. Nah, karena harga nih biasanya akan tinggi pemain-pemain seperti ini, pemain muda, prospektif, apalagi sudah memiliki rekam jejak mencetak gol yang bagus juga kan di tim sebelumnya, ini biasanya akan tinggi. Dan Manchester United dananya terbatas musim panas ini, bahkan harus mengandalkan dari penjualan dulu. Ada financial fair play juga harus diperhatikan di sana, dan ini ya menjadi faktor faktor minus menurut gue dari pilihan yang pertama tadi. Dan pilihan kedua tentu saja pemain senior itu bisa didatangkan, pemain yang sudah memiliki pengalaman, memiliki kemampuan juga, bisa diharapkan akan menjadi pembimbing sekaligus juga sebagai ya rotasi dari seorang Rasmus Højlund. Harga tentu saja akan lebih murah ya kan, karena sudah melampaui puncak karirnya. Tapi tentu saja dengan tipe pemain seperti ini, apakah dia bisa diandalkan ketika Rasmus Højlund harus absen? Ini kan juga menjadi permasalahannya di sana. Intinya Manchester United butuh pemain yang bisa melengkapi Rasmus Højlund, bisa memberikan persaingan, sekaligus juga bisa menjadi tumpuan dan juga harapan untuk lini depan ini bisa mencetak gol. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini ada beberapa pemain yang disebutkan ya. Pertama, gue ambil sumbernya dari MUFC MPB, bagaimana Manchester United ini mempertimbangkan striker Aston Villa Ollie Watkins. Wow, Ollie Watkins ini dilihat memiliki profil yang cocok dan sudah terbukti sebagai pemain depan. Dan Manchester United disebutkan ingin mendatangkan Ollie Watkins ini untuk mensupport dan juga membantu perkembangan dari Rasmus Højlund. Tapi ini disebutkan juga pastinya akan menjadi sulit ya deal untuk Manchester United lakukan. Wow, Ollie Watkins, dia menjadi tumpuan lini depan dari Aston Villa. Aston Villa pasti akan melepasnya dengan harga tinggi, itu jelas ya. Apalagi dia juga sudah memiliki pengalaman di Liga Inggris, dia juga pemain Inggris juga kan. Ini seperti kayak komplit untuk harga ini akan meledak tinggi sekali. Dan tentu saja harga yang tinggi ini menjadi perhatian dari Manchester United dan juga pemain seperti apa yang akan didatangkan. Gue berpikir
Oli Watkins ini tipe pemain utama. Ketika dia datang ya Rasmus Højlund mungkin akan banyak dicadangkan, dan ini bukan suatu yang bagus menurut gue bagi investasi 85 juta ya kan. Ini juga angka yang sangat tinggi bagi seorang Rasmus Højlund. Dan nama lain yang disebutkan juga bagaimana Benjamin Sesko dan juga Viktor Gyökeres ini disebutkan diminati oleh Manchester United. Bahkan Manchester United ini disebutkan sudah menjajaki negosiasi untuk Benjamin Sesko yang release clause-nya ada di angka 42,7 juta pounds. Gyökeres juga disebutkan salah satu opsi untuk striker senior ya. Di sumber di Manchester United termasuk juga Erik ten Hag disebutkan, dan juga departemen scouting dari Manchester United telah menyetujui untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Dan sekarang ini bagaimana manajemen Manchester United untuk mempersiapkan tawaran untuk Benjamin Sesko. Dan ya ini tentu saja diharapkan bisa menjadi atau bisa menangkap aspirasi dan juga potensi dari Benjamin Sesko ini untuk terus berkembang. Target lainnya Gyökeres ini disebutkan memiliki release clause-nya bahkan sampai 100 juta euro. Wow, ini angka yang sangat tinggi sekali. Dan kalau gue bandingkan memang antara Benjamin Sesko dan juga Viktor Gyökeres ya, secara 5 atribut ini Gyökeres memang lebih unggul dibanding Benjamin Sesko, tapi dua pemain ini juga bermain di kompetisi yang berbeda. Satu bermain di Liga Portugal, yang lainnya bermain di Liga Jerman. Benjamin Sesko di musim pertamanya bersama Red Bull Leipzig ini sudah mencetak 13 gol. Angka yang konsisten dari musim sebelumnya di Austria ya dengan Red Bull Salzburg. Sementara Viktor Gyökeres ini juga stabil atau ya luar biasa pencapaiannya bersama dengan Sporting, ini bahkan mencetak 27 gol dan juga 10 assist. Ini stabil jika melihat penampilan sebelumnya di Coventry City dengan 21 gol dan juga 12 assist. Nah, ada 2 atau 3 nama yang dikaitkan, di mana menurut gua untuk Benjamin Sesko dia memiliki teknis yang bagus, kualitas yang bagus. Tapi dari faktor harga, gua berpikir Manchester United, menurut gua ya, sekali lagi gua bisa salah, nampaknya tidak akan mencari pemain dengan harga 50 jutaan untuk lini depan. Karena Manchester United juga harus mendatangkan pemain di posisi-posisi lain ya kan. Posisi back kiri disebutkan oleh Fabrizio Romano juga akan didatangkan kan. Butuh pengeluaran juga di sana. Lalu back tengah pun juga demikian. Gelandang pun juga dikabarkan akan mendatangkan gelandang juga kan ya. Dan termasuk juga lini depan. Sehingga mungkin di angka 50 jutaan. Kalau seandainya memang Benjamin Sesko bisa ditawar dengan sampai 50 jutaan, ini merupakan sesuatu yang bagus. Mendatangkan atau memiliki 2 pemain muda untuk lini depan ini bukan sesuatu yang jelek, bahkan ada sisi positif. Gue sudah singgung tadi ya, ini bisa menjadi semacam kayak harapan pemain ini akan semakin keras bersaing ya. Ini juga ada resiko ketika ketidaknyamanan ini hadir bagi seorang Rasmus Højlund. Contohnya ini bisa 2 hal. Satu, dia bisa jadi motivasi ya untuk Rasmus Højlund. Kita harus bersaing terus setiap saat. Atau justru sebaliknya, loh kok gue justru tidak dijadikan prospek untuk menjadi tumpuan yang utama, mungkin seperti yang diharapkan ketika dia pertama kali datang ke Old Trafford. Ini kan juga bisa terjadi. Jadi ada 2 kemungkinan gue melihat seperti itu. Sehingga gue secara ringan amatiran masih cenderung untuk mendatangkan striker senior ya. Gyökeres tentu saja punya pengalaman di Liga Inggris, luar biasa pencapaian golnya, tapi harganya 100 juta ini terlalu tinggi sekali. Mungkin ini juga menjadi tugas yang menantang bagi scouting departemen Manchester United ya, untuk mengincar siapa-siapa yang akan didatangkan di musim panas nanti untuk lini depan. Gue teringat bagaimana wawancara dengan Erik ten Hag ketika Manchester United gagal untuk mendatangkan Harry Kane. Dia langsung bergerak untuk mendatangkan Rasmus Højlund dengan memang plotnya ya ataupun skenario-nya adalah ya dia ini memang bukan sekarang tapi akan dikembangkan untuk masa jangka menengah dan masa jangka panjang. Sehingga ini juga harus diperhatikan perkembangan dari seorang Rasmus Højlund yang nampaknya memang ini akan menjadi project dari tim kepelatihan Manchester United ya. Musim ini Rasmus Højlund masih belum stabil dalam permainan dan juga mencetak gol ya, tapi gue harapkan musim depan dia bisa lebih tajam lagi. Sehingga gue harapkan sih ya dia bisa, atau klub ini akan mendatangkan striker yang memang fungsinya sebagai pelapis itu dulu. Pertama fungsinya adalah sebagai pelapis dari seorang Rasmus Højlund, bukan untuk menghalangi perkembangan dari Rasmus Højlund. Pemberi kompetisi juga iya, tapi bukan kompetisi secara keras ya.
dan syukur-syukur juga bisa menjadi pembimbing ataupun mentor yang baik bagi seorang Rasmus Højlund, terutama di lini depan Manchester United. Kurang lebih demikian ya gue menanggapi tentang berita lini depan Manchester United. Sekali lagi gue bisa salah, nanti kalau ada kabar-kabar update lagi akan gue sampaikan di Football United ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.